Dari 17.000 pulau lebih di Indonesia, ada satu pulau yang dihiasi oleh barisan gunung berapi, membentang dari barat hingga timur, menjadikannya sebagai pulau dengan gunung berapi terbanyak di Indonesia. Di satu sisi, barisan vulkano dapat menjadi mimpi buruk, namun di sisi lain, ini adalah anugerah. Lahar, lava, hingga abu vulkanik didukung oleh iklim tropis, menciptakan tanah subur bagi pulau ini yang tidak perlu diragukan lagi. Lahan-lahan subur muncul, hutan-hutan tercipta, mengundang berbagai organisme, menciptakan ekosistem luar biasa. Pada video sebelumnya, kita telah diperkenalkan keragaman hayati yang tersisa di tempat ini. Mari kita kembali lagi. Kita masih di Pulau Jawa. Dari atas pegunungan, mari kita terbang lebih tinggi menuju langit. Tidak kalah dengan tempat lain di bumi ini, Pulau Jawa memiliki berbagai jenis burung pemangsa, mereka yang disebut dengan burung raptor. Tapi ada satu raptor yang sangat unik karena penampilannya. Inilah sang Garuda. Mereka adalah satu dari 3 satwa nasional Indonesia. Mereka hanya ditemukan di sini, endemik Pulau Jawa. Punya ciri unik dengan jambul di kepalanya, membuat burung pemangsa ini sering diasosiasikan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Walaupun sebenarnya, nama Garuda berasal dari makhluk mitologis berwujud burung yang menyerupai manusia dari kepercayaan Hindu-Buddha. Namun elang Jawa setidaknya berhasil membuat perwujudan hidup dari sang lambang negara tersebut. Mereka biasa menghuni hutan yang masih alami di dataran rendah, mengintai mangsa, bersarang, dan beristirahat di pucuk-pucuk pohon tinggi. Bukan tanpa alasan, jenis hutan ini menyediakan pasokan mangsa yang dibutuhkan elang Jawa. Mangsa favoritnya adalah tupai, namun bukan tidak mungkin mereka juga mengincar ayam hutan, kadal, kelelawar, dan mamalia kecil lainnya. Seperti kebanyakan spesies elang Jawa berperan sebagai predator puncak, menjadi bagian dari ekosistem yang kompleks. Elang punya cara terbang yang khas, disebut gliding, yaitu terbang meluncur tanpa mengepakkan sayap. Dengan bentang sayap lebih dari 1 meter, mudah untuk elang Jawa terbang seperti ini. Bukan karena sayapnya tidak dapat dikepakkan, melainkan cara ini terbukti menghemat energi. Namun jangan salah, saat berburu, elang Jawa memakai teknik yang disebut perch hunting dan ambush hunting, yaitu terbang menukik dan menyambar mangsa yang malang. Ada satu hal yang paling spesial dari elang, paruh melengkung yang kuat dan tajam atau cakar besar yang juga kuat dan sangat tajam, mungkin cukup mengesankan. Tapi, elang tidak akan mampu mencengkram dan mencabik mangsa tanpa satu hal, yaitu penglihatan. Tampaknya, ini adalah indera yang paling mereka andalkan. Semua spesies elang di dunia termasuk elang Jawa memiliki penglihatan yang sangat tajam, bahkan salah satu yang paling tajam dalam kerajaan hewan. Kira-kira 8 kali lebih kuat daripada manusia. Hasilnya, mereka mampu melihat seekor tikus dari jarak 1 km. Karena penglihatan begitu penting untuk keberlangsungan hidupnya, mata elang bahkan menempati setengah dari tengkoraknya. Dimanapun berada dan apapun spesiesnya, elang selalu menjadi simbol ketangguhan dan keberanian karena mereka adalah predator yang karismatik. Meskipun daya jelajahnya mencapai 20 hingga 30 km, tapi mereka setia dengan satu pasangan atau biasa disebut monogami. Dalam dunia elang Jawa, betina yang justru punya ukuran lebih besar dari jantan, fenomena yang dikenal sebagai reverse sexual dimorphism. Namun, terlepas dari sehebat apa elang ini, mereka akan menghindari manusia. Mereka cenderung memilih habitat yang jauh dari sentuhan manusia. Bahkan burung ini cenderung akan berpindah tempat ketika mencium kehadiran manusia. Tapi masalahnya, Pulau Jawa memiliki populasi yang sangat tinggi. Ada 150 juta orang yang tinggal di sini. Ini melebihi setengah dari total penduduk Indonesia. Alhasil, elang Jawa sangat terancam dengan hilangnya habitat. Mereka pun dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN. Ditambah lagi,
burung ini hanya menghasilkan satu butir telur setiap 2 tahun. Hal ini terjadi karena waktu yang dibutuhkan untuk mengerami, merawat anak di sarang, serta lamanya ketergantungan burung muda pada induknya yang cukup lama. Jika kita kehilangan makhluk eksotis ini, maka sang Garuda selamanya hanya akan menjadi makhluk mitologi. Kita sudahi petualangan di atas langit. Kali ini, mari kita turun sedikit ke atas pepohonan untuk bertemu para arboreal yang hobi berada di atas ini. Hewan yang satu ini bentuknya unik. Saat orang-orang barat melihatnya, mereka teringat dengan kucing dan beruang. Sampai-sampai hewan ini diberi nama ilmiah Arctictis binturong. Nama binturong diambil dari bahasa Melayu, sementara nama Arctictis merupakan gabungan dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu Arctos yang berarti beruang dan Ichthys yang berarti kucing. Dalam bahasa Inggris, mereka juga disebut bearcat. Namun meskipun dinamakan demikian, binturong bukanlah kucing maupun beruang. Mereka justru berasal dari keluarga Viperidae yang berisikan berbagai jenis hewan yang kita kenal sebagai musang. Mereka bukan endemik Pulau Jawa. Binturong juga hidup secara alami di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah Asia Tenggara lainnya. Binturong itu unik. Mereka punya ekor besar yang dapat menjadi pengait. Dalam dunia hewan, ini disebut sebagai ekor prehensil yang sangat berguna untuk adaptasi arboreal mereka. Binturong juga memiliki bau yang bagi manusia mirip dengan popcorn mentega. Bau ini berasal dari senyawa kimia yang dikeluarkan melalui kelenjar yang terletak di bawah ekor. Tujuannya sebagai bentuk komunikasi, hal yang lumrah dalam kerajaan Animalia. Selain itu, binturong punya badan yang besar ditambah bulu yang tebal. Panjang tubuhnya mencapai 70 hingga 80 cm dan beratnya sekitar 20 kg. Sehingga dengan begini, binturong dapat dikatakan sebagai musang terbesar di dunia. Jika kalian berada di rimbunnya hutan Pulau Jawa, khususnya bagian tengah dan barat, lalu mendengar suara-suara aneh yang menggema di antara padatnya kanopi pohon, kalian sedang mendapat keberuntungan. Karena bisa jadi, suara itu berasal dari salah satu makhluk unik yang langka. Dunia arboreal tidak lengkap jika tidak memasukkan salah satu kelompok paling hebat dalam urusan ini, primata. Dan di dunia inilah salah satu primata paling ikonik dari Pulau Jawa berada. Oa atau siamang adalah kelompok primata yang berada dalam keluarga Hylobatidae. Dari 20 spesies yang tersebar di Asia, 9 diantaranya ada di Indonesia, dan salah satunya adalah oa Jawa yang endemik di pulau ini. Dengan ciri uniknya yang membedakan mereka dari spesies lain, yaitu rambutnya yang berwarna abu-abu kebiruan. Oa sangat suka menjelajah kanopi hutan, bergelantungan dari cabang ke cabang. Mereka punya tangan yang sangat panjang, bahkan jika berdiri tegak, tangannya dapat menyentuh ujung kakinya sendiri. Secara penampilan dan ukuran, orang mungkin akan mengiranya sebagai salah satu bagian dari kelompok monyet, tapi sebenarnya oa lebih cocok disebut sebagai kera karena mereka tidak memiliki ekor. Dalam bahasa Inggris, oa juga dikenal dengan istilah lesser apes yang berarti kera kecil. Itulah kenapa orang utan, gorila, simpanse, atau bahkan manusia disebut sebagai kera besar, bukan monyet besar, di mana semuanya tidak memiliki ekor. Selain itu, secara filogeni, mereka juga tidak tergabung dalam kelompok monyet, meskipun mereka sesama primata. Di hutan, oa adalah salah satu pengisi dari nyanyian-nyanyian alami, membuat hutan tidak pernah sepi. Mereka biasanya mulai bersuara sejak dini hari hingga menjelang terbitnya matahari, antara pukul 3 sampai 6 pagi, seolah menyambut fajar tiba. Suaranya dapat terdengar hingga 1 kilometer jauhnya. Tujuannya adalah komunikasi, biasanya untuk menarik pasangan atau menandai wilayah kekuasaan. Oa adalah hewan yang setia. Mereka cukup dengan satu pasangan seumur hidupnya. Mereka hidup bersama, membesarkan anak-anaknya, dan membentuk kelompok kecil dalam ikatan keluarga. Bahkan ketika pasangannya mati, oa umumnya memilih menghabiskan sisa hidupnya sendirian tanpa mencari pasangan baru. Namun, keharmonisan itu kerap diganggu dari ulah manusia yang memburu oa, menjadikannya sebagai hewan peliharaan atau dijual di pasar gelap. Tragisnya, cara termudah untuk mendapatkan oa adalah mengambil anaknya dengan membunuh
induknya terlebih dahulu. Kita masih di dalam hutan, mari sejenak untuk menunggu matahari tenggelam, karena di saat inilah jenis primata lain sedang aktif. Meskipun rupanya tampak aneh, tapi mereka masih termasuk primata. Punya mata bulat besar, fungsinya untuk memberi penglihatan tajam di tengah gelapnya hutan di malam hari. Namun, berbeda dengan kebanyakan primata, kukang tidak berayun dan melompat di ranting dan dahan. Sebaliknya, mereka bergerak lambat, perlahan, dan senyap, mengandalkan tanaman merambat dan cabang-cabang yang saling terhubung untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Walaupun kadang mereka salah mengira kabel listrik sebagai sulur, membuat tragedi sering menimpa mereka. Karena cara bergeraknya yang unik ini, kukang membutuhkan habitat khusus dengan kanopi pepohonan yang saling terhubung. Pergerakan lambat kukang sebenarnya membuat hewan ini jadi mudah ditangkap. Hal yang bisa mereka andalkan adalah berusaha sebisa mungkin membuat dirinya sulit terlihat di antara dedaunan dan tajuk pepohonan. Ada 3 spesies kukang yang ditemukan di Indonesia. Kukang Jawa adalah salah satunya. Mereka juga termasuk spesies endemik di pulau ini. Walaupun raut wajahnya tampak menggemaskan, jangan sekali-kali memegang kukang seperti memegang anak kucing. Karena kukang memiliki racun yang dihasilkan pada kelenjar di lengan atas mereka pada bagian yang disebut branchialis anticus. Zat ini akan dipadukan dengan air liurnya dan menjadi racun yang cukup efektif. Meskipun mungkin tidak dapat menyebabkan kematian pada manusia, tetapi cukup untuk membuat manusia menderita. Oleh karena itu, para konservasionis harus selalu menggunakan sarung tangan tebal untuk memegang kukang. Selain dari lengannya, kukang juga mampu menyebarkan racunnya yang terkandung dalam liurnya lewat gigitan. Hal ini sangat unik karena tidak ada primata yang memiliki racun selain kukang. Di sisi lain, dari tajuk pepohonan tempat kukang bersembunyi, kita turun sejenak ke lantai hutan, tempat makhluk lain yang tak kalah menarik menjalani hidupnya. Ini adalah ayam hutan hijau, salah satu nenek moyang ayam domestik yang kita kenal hari ini. Ayam hutan hijau merupakan unggas khas Jawa yang juga menunjukkan keunikan warna-warninya, terutama sang jantan yang tampil sangat mencolok. Keindahan bulunya yang mengkilap seolah menjadi simbol dari keanekaragaman hayati pulau ini. Dan jika kita berbicara tentang keindahan burung dengan bulu mencolok, tidak bisa kita melewatkan satu nama yang menjadi lambang kemegahan dan kemewahan di dunia unggas. Namun, kita harus keluar dari hutan untuk menuju padang rumput terbuka, habitat bagi burung indah. Di hampir seluruh tempat di mana hewan cantik ini ditemukan, mereka telah melebur dalam harmoni budaya, begitupun di Indonesia. Uniknya, burung ini bahkan juga dikenal hingga ke negeri di mana mereka tidak hidup secara alami. Dahulu, di Jepang, hewan ini pernah menjadi peliharaan kaisar dan sering muncul pada lukisan-lukisan di sana. Bahkan Carl Linnaeus, ilmuwan yang pertama kali mendeskripsikan hewan ini secara ilmiah, mengira bahwa Jepang adalah habitat merak hijau. Namun akhirnya diketahui jika merak-merak tersebut adalah hewan yang diimpor dari Asia Tenggara selama ratusan tahun. Saat ini terdapat 2 spesies merak yang masih hidup dan keduanya berasal dari Asia. Yang pertama dikenal sebagai merak biru, sedangkan yang lainnya disebut merak hijau. Keduanya memiliki bulu yang indah dan mencolok. Cara membedakannya pun cukup sederhana, cukup perhatikan warna sesuai namanya. Meski berukuran besar, burung ini tetap memiliki kemampuan terbang yang baik. Jika merak sering dikaitkan dengan India, maka Pulau Jawa juga punya kebanggaan tersendiri karena menjadi habitat asli dari salah satu spesies merak, yaitu merak hijau. Dari merak hijau ini terdapat 3 subspesies yang telah diakui. Salah satunya adalah merak Jawa yang persebarannya terbatas hanya di Pulau Jawa. Namun sayangnya, merak hijau tak seberuntung merak biru dari India. Merak biru jumlahnya sangat banyak di alam. Mereka tidak termasuk hewan terancam punah. Pada tahun 2002 diperkirakan jumlahnya lebih dari 100.000 ekor. Sementara itu, kondisi berbanding terbalik di Pulau Jawa. Di sini, merak Jawa merupakan hewan yang telah masuk ke dalam daftar terancam punah. Untuk menemukannya, kita harus pergi ke kawasan lindung. Itu pun tidak sepenuhnya membuat mereka terbebas dari ancaman akibat manusia-manusia yang jahat.
Untuk melihat keindahan yang sesungguhnya, kita harus menunggu sampai musim kawin tiba. Di saat inilah, Merak mulai memperlihatkan apa yang membuat mereka dikenal di penjuru dunia. Ketika musim kawin, Merak jantan akan mencari pasangan demi keberlangsungan spesiesnya. Namun, bagi betina, cinta perlu diperjuangkan. Dimulailah perjuangan sang jantan mendapatkan hati para betina. Merak hijau jantan memulai ritualnya dengan menunjukkan bulu ekornya menjadi kipas besar yang megah, menari-nari di hadapan betina. Jantan yang memiliki bulu indah sempurna dapat menjadi indikasi bahwa ia adalah jantan yang sehat. Oleh karena itu, hanya jantan terbaik yang akan dipilih betina. Namun masalahnya, bulu-bulu mencolok itu membuat mereka mudah terlihat oleh predator. Tapi itulah harga dari sebuah daya tarik. Fenomena ini dikenal sebagai seleksi seksual, proses evolusi di mana makhluk hidup mengembangkan ciri-ciri unik untuk memikat lawan jenis, meski harus mengorbankan sebagian peluang bertahan hidup. Alam selalu punya cara untuk menyuguhkan hal menarik kepada kita, meskipun kita sering mengabaikannya, melupakannya, dan bahkan menghancurkannya. Di puncak-puncak gunung Pulau Jawa, pada tanah vulkanik yang keras dan tandus, tumbuhlah spesies bunga langka dan menawan, pionir kehidupan di tempat ekstrim ini. Lebih populer dikenal dengan nama Edelweiss, meskipun nama itu awalnya digunakan untuk spesies tumbuhan berbeda yang hidup di Eropa. Namun, terlepas dari nama tersebut, kita sebenarnya sudah punya sebutan untuk bunga ini, seperti senduro yang diambil dari bahasa Jawa. Meskipun dapat tumbuh setinggi 8 meter, namun umumnya tumbuhan ini hanya tumbuh kurang dari 1 meter. Adaptasi yang spesifik diperlukan untuk bertahan hidup di kawasan pegunungan vulkanik dengan ketinggian di atas 1000 mdpl. Tidak semua organisme mampu menyesuaikan diri di lingkungan ekstrim ini, tetapi Edelweiss telah berkembang sebagai spesies yang beradaptasi khusus untuk kondisi tersebut. Tumbuhan ini mampu hidup di atas tanah yang tandus dan sebagai tumbuhan pelopor bagi tanah vulkanik muda di pegunungan. Ditemukan pada area berpasir di padang rumput hingga area berbatu pada habitat alpin dan subalpin. Habitat yang ditandai dengan suhu rendah, curah hujan tinggi, dan angin yang kencang. Ini adalah zona di mana pepohonan jarang tumbuh karena kondisi yang memang kurang mendukung. Tempat ini sebenarnya memiliki kandungan minim nutrisi bagi tumbuhan. Alhasil, kompetisi dengan vegetasi lain relatif rendah. Inilah kondisi yang memang cocok untuk bunga-bunga indah ini tumbuh karena mereka tidak memerlukan banyak nutrisi. Tidak berhenti di sana, tumbuhan ini punya cara cerdas untuk bertahan hidup. Alih-alih menghalau, mereka bekerja sama dengan organisme dari kerajaan lain. Akar dari Edelweiss bersimbiosis mutualisme dengan jamur mycorrhiza. Jamur akan membuat jaringan bawah tanah yang terhubung ke akar. Dari sana, mereka memperluas dan membantu penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Sebagai gantinya, tumbuhan menyuplai nutrisi hasil fotosintesis kepada jamur. Simbiosis ini bertujuan untuk mempertahankan hidup di tanah tandus pegunungan. Kemudian, bunga-bunga yang terkenal indah akan tumbuh saat musim hujan berakhir, saat sinar matahari sedang intensif, di antara April hingga September. Tidak hanya untuk jamur, Edelweiss juga penting untuk organisme lain. Gerombolan Edelweiss yang membentuk semak menjadi rumah untuk beberapa spesies burung membangun sarang. Tidak lupa, para serangga juga datang untuk menikmati nektar lezat. Dengan adaptasinya ini, Edelweiss telah menjadi penghiasan indah di gunung-gunung yang tinggi, menyajikan pemandangan mengagumkan layaknya kebun bunga yang diciptakan langsung oleh alam. Dan uniknya, keindahan yang disuguhkan punya ketahanan yang sangat lama, bahkan dijuluki abadi. Edelweiss mengandung hormon etilen yang membuat bunganya dapat mekar dan tidak mudah layu dalam waktu yang lama, bahkan ketika dipetik sekalipun. Oleh karena itu, mereka juga disebut bunga tanah layu dalam bahasa lokal di beberapa daerah. Namun justru karena keindahan, kelangkaan, dan sifatnya tersebut, Edelweiss menjadi sasaran cinta buta. Dengan dalih menyukai dan mencintainya, bunga-bunga ini dipetik dari tangkainya. Padahal, cinta harusnya menjaga. Saat ini, Edelweiss telah menjadi tanaman yang dilindungi. Jika tidak ada rasa tanggung jawab untuk menjaganya, maka bisa jadi bunga abadi ini tidak akan lagi abadi.
Pulau Jawa yang subur telah menjadi anugerah bagi para penghuninya. Namun tanah subur tidak hanya mengundang flora dan fauna, tetapi juga manusia yang sudah pasti ikut mempengaruhi apa yang ada di dalam sini. Meski lelah mendengar segala berita buruk yang menimpa keanekaragaman hayati di sini, tapi inilah kenyataan pahit yang harus terus disuarakan agar tak hilang, tak kalah lantang dengan gema kehancuran. Setidaknya kita masih bisa melihat apa yang disimpan di sini, walau hanya melalui layar semata. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.